Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ini adalah melanjutkan kepada surat yang ketiga yang diturunkan oleh Allah ke Nabi awal, yaitu surat Al-Muzammil, surat yang ke-73. Pada hakikatnya adalah seluruhnya, tapi awal baca malam hari ini ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan sakila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka bin nahari sabahan tawila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperempat itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin Al-Muddassir diartikan berkemul atau berselimut. Kini Al-Muzammil berselimut lagi balik. Makanya ada perbedaan. Kalau Muddassir artinya awak, bahasa lainnya mengurung di diri, tak mau tahu jo lingkungan. Jadi bangunlah awak lain untuk mana? Memberi peringatan. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Kalau gini enggak. Ya ayyuhal muzammil. Aku asli mana apa? Diorang lalu. Aku ibana wasalimi lalu itu macam contoh. Nabi ketika pulang dari Gua Hira, sesudah dipaluk oleh malaikat, lalu menggigil pulang dan sampai di rumah, kata Nabi kepada Siti Khadijah istri beliau, Zammiluni ya Khadijah, Zammiluni ya Khadijah, selimuti aku Khadijah. Tasbih. Kini Bapak Ibu sebelum terangkan, coba Bapak Ibu lihat ayat 1 ayat 7. Bagian ayat 7 dulu, baru ayat 1. Kira-kira silakan kok kau sawawak lah di ayat 7 itu tasarahlah.
Oh kakasawah awak, kapara awak, manggale awak, kakantu awak, membengke awak, nelayan awak, menjadi sales awak, terserahlah Pak Karajo awak. Silakan habiskanlah siang hari itu untuk bau sahur dia awak. Tapi nanti tengah malam mekoba awak, berselingkuh jiwa. Kini terus serang saja Bapak dan Ibu, menurut ilmu kesehatan, awak tuh orang kesehatan tuh ada kayak soal bumi itu orang kesehatan tuh. Padahal lalu malam 8 jam. Itu dia kira-kira sesuai ayat nama sementara. Ya lalu nanti bayang dengan orang kesehatan jadi salah lo. Lalu untuk Karajo, lalu memulihkan tenaga untuk Karajo bisa. Kalau konda awak jago disuruh jago malam hari untuk mengisi jiwa. Jadi orang kini badan memang sehat-sehat, betul. Tapi jiwanya baik. Jiwanya keropos, jiwanya kosong. Karena nanti jago-jago, nanti poles-poles, nanti bantu-bantu, segala macam adalah fisik. Lah kalau apa lah, kalau lo bisa Karajo dah, lah kan jadi nyolalo untuk Karajo. Dia bilang kecil tadi, kau kaji dia mau bilang kecil. Jadi baca Allah membina Nabi awak. Mula lah jalan Nabi awak tak pandai ci Allah je ialah nasib jelah dalam kandungan ayah anda aku. Setelah lahir orang lain menyusukan. Allah mau 6 tahun orang tua hidup meninggal puluh. Itu dia solo de orang tua kakek beliau. Sudah tu kau dah solo de paman ini susah puluh kerana juga kabalo kambiang. Kalau bujang-bujang tangguang menjual gale orang lalu bajuan. Itulah kondisi dahulu sebelum beliau menjadi Nabi. Tapi kini kajian adalah Islam itu dikembangkan setelah Al-Quran turun. Nah, jadi ba'a didikan Al-Quran akan itu kajian. Ba'a didikan Al-Quran kepada awak apa yang harus lakukan dan ba'a cara Allah mendidik Nabi awak melalui wahyu. Contoh surah nan ketiga. Hai orang yang berselimut, iwana Allah. Bangunlah kumil lain, bangunlah pada malam hari kuat. Tidak lalu 8 jam malam pada bangun malam kuat. Kecuali seketik anak seketik itu bergunalah untuk lalu. Tidak dari sanjo lalu sampai pagi. Kalau 8 jam itu barat itu barat dari 8 jam itu dari jam barat sampai jam barat. 8 jam itu dari jam 9 sampai jam 5 itu. Ya lalu jam 9 tu jam 10 asal balik, 2 balik, 1, 2, 3 sampai 5 kan iyo tu Ya kau ambil rumus orang kesehatan ini ada salah tu. Yang nak dijagonya fisik. Ikut disuruh jago wa qumil laili illa qalila untuk mengisi jiwa. Coba perhatikan ayat 5 dan 6. Nah, kau masih jual sih dengan sholat malam. Isinya Al-Quran. Bacanya harus banyak apa? Jadi yang menggerakkan jamaah menghafal Al-Quran itu memang untuk misi jiwa awak. Tidak itu MTQ, tidak ada ya kalau ibu nak laku MTQ gigi saja lah tangga-tangga di mana kan dipakai orang. Lama lasui kedua, nak nambah kau ada apa? Lama lasui kedua banyak nanya lagi ni misi jiwa awak dulu. Makanya kau suruh aja apa? Orang TC untuk MTQ, dah TC untuk misi jiwa. Kau disuruh ada apa? Tangannya betul tangan kau. Nah, cecil ayat 20. Lanjut saya jelaskan ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri solat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam
atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan yang lebih berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu berbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehari semalam berapa jam? 20 ampere malam saja 2 balik jam 2 balik kok kita pun jawaban awak senang motornya juga kok kita kaji dulu kok 2 balik jam malam kata awak. Jadi kalau 2/3 dari 2 balik jam selesai lain berapa jam? 8 jam sampai loading bah dia 8 jam. Kalau separuh ni separuh 6 jam. Kalau sepertiga sulusahu berarti kalau sepertiga dari 2 balik berapa? 4 jam. Siapa kilo-kilo di antara wak yang hadir konan sholat malamnya nan lain yang paling rendah sudah 4 jam. Nah itu kalau 2 balik jam kan lagi kecil awak tak tahu jumlah tadi. Kini wak pangke sesudah isya wak etong sampai sebelum subuh. Kira-kira berapa jam malam? 8. Kita pangke untuk isya 2 jam, untuk subuh 2 jam, tinggal 8 jam. Kalau 2/3 nya berapa? Masya Allah. Kalau setengah berapa? 4 jam. Kalau 1/3 kalau payah balik tong tanah itu laba pakai artinya minimal kalau paling kurang untuk sholat malam yang wak pakai dan seperti itu tadi minimal 2 jam. Apa caranya wak bisa sholat malam 2 jam sementara hafalan trikul? Magalan belakang. Hafalan cuma qul huwallah sama inna a'taina tambah dengan wal as atau berapa lagi atau baca harus bisa menjadi 2 jam salat malam itu saya ulang tadi sampai betul kantor. Nah, lihat nampak Pak Ibu. Jadi kini makom Rasulullah baca ayat yang ke-7 itu tadi itu awak sianglah sibuk urusan dunia. Atau bilo 5 isi jiwa. Nan siang tadi tidak lebih daripada maro kemari sadola. Ajo karajo maro kemari sadola. Nan jiwa apa? Dia perlu makan loh. Namun saja santapan rohani. Lengan di pasria atau ngaji ku meniko pasria awak babuka dalil tunjukan dasar-dasar. Makanya untuk misi jiwa waktu adalah Al-Quran. Bacalah secara tartil waratilil Qur'ana tartila. Coba lihat ayat 1 ayat 2 tadi apa tadi balik ayat 1, 2 dan 3. Coba lihat ayat 1, 2, 3 dan 4. Perhatikan balik. Ya, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalil, bangunlah untuk salat malam kecuali sedikit, gunakanlah untuk lalu.
nisbahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi. Nah, separuhnya atau kurang dari separuhnya atau lebih dari separuhnya, kan kamu tadi itu 2/3 separuh atau sepertiga, tidak beda dengan ayat 20 tadi itu. Nah, ketika awak menjalankan sholat dengan sepertiga malam atau separuh malam atau 2/3 malam, terserahlah nama yang bisa awak melakukan. Nah, warattilil Qur'ana tartila, isilah jiwa awak itu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah masuk ke dalam sudur, dari sudur transfer ke dalam jiwa awak, ke dalam diri awak melalui ibadah sholat. Karena waktu itu derajat, kalau jadi ayat 5 ayat 6 tadi, itu saat yang paling tepat, ibaratnya mancas kaki. Siapa lah kerja tadi? Awak lah sibuk dengan urusan awak seorang, lah sibuk dengan urusan dunia awak masing-masing. Tak salahlah aku akan raju awak. Ambo kerja ko mo orang pegawai, ambo di kantor, ambo kerja ko guru, di sekolah, ambo kerja ko mangkalen, dah ada masalah. Ambo kerja ko toke-toke bareng, dah ada masalah. Silakan. Semuanya bermuara kepada pagi awak. Tapi nan masalah kini kajewa adalah malam hari jangan musamil juga, jangan berseribut juga, tapi seketik menggunakan untuk berseribut tadi artinya untuk lalu. Tapi banyakan porsinya untuk sholat malam. Baik, kita lanjut dulu. Ya, kita lanjut dengan surat Al-Isra, surat 7 balik, ayat 79 dan 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Wa minal lail, dan sebahagian malam, tadilah dibaca baik sepertiga, separuh atau 2/3 malam. Semaranglah nama kau pakai hitungan malam, mau pakai nando balik terserah. Kalau nak baca nando balik tadi awak baca 8 jam tak ada masalah. Tapi bisakah awak mengisi jiwa awak malam hari melalui ibadah solat yang dibaca di dalam solat tadi adalah Al-Quran untuk mengisi jiwa awak. Kalau lagi bapak dan ibu, Allah akan mengangkat derajat awak dengan ibadah ini. Kalau ada kebesaran hadis Al-Quran adalah mengangkat derajat awak, itu maknanya Al-Quran yang dibaca di dalam sholat, masukkan ke dalam jiwa awak. Nah, jadi kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, dan sebagian malam pergunakanlah untuk bertahajud sebagai ibadah tambahan bagi awak di luar sholat wajib. Nah, mudah-mudahan Allah mengangkat awak ke tempat yang terpuji. Nah, kalaulah sampai awak profesional merasakan nikmatnya awak beribadah malam, mintalah kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.
Mohon maaf Bapak dan Ibu, di negara awak kelompok cie atau banyak? Aliran cie atau banyak? Organisasi cie atau banyak? Partai cie atau banyak? Nah, kalau awak memiliki kekuatan ikut, insya Allah tak apa-apa. Kalau punya Nabi sendiri mengatakan umat ampunan dibaca menjadi 73 golongan. Jadi awak akan masuk ke dalam kelompok ikut selama kelompok itu berada di jalan yang benar. Ada kekuatan awak untuk masuk bergabung bersama dengan mereka. Nah, ketika dalam perjalanan mereka mulai lo dikenali dia orang nak benar, lah dikencok lo kemari Allah diingatkan awak, anda bisa diingatkan dah. Dulu kekuatan awak untuk bisa keluar menuju kebenaran. Akhirnya nak awak tak kabeh mati. Mamur tapi kan tak elok tu leda dapat mamur itu balik Ustaz awal ngadu ketua anggota supaya kalau Ustaz aku orang tak punya pun kalau ada jelas tahu bahwa sudah bantu perjalanan di sini leda tapi itu masih baradunya di sini tu anda mampunya keluar orang yang tidak punya sultan tidak punya kekuatan untuk keluar. Hanya orang yang berisi jiwanya dengan Al-Quran ada kekuatan itu untuk dirinya masuk kepada tempat yang benar, keluar dari tempat yang tidak benar. Nah, siapa orang yang yakin derajatnya adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya kalau awak bisa merutinkan setiap malam melaksanakan ibadah tambahan kau yang disebut dengan nafilah itu, Allah akan angkat derajat awak. Kalau derajat awak berarti awak sudah sampai naik kepada derajat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Coba buka surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Coba perhatikan menjelang akhir ayat tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Bagaimana kau bisa menjadi orang yang bertakwa? Karena malam hari dia isi dengan ibadah sholat malam yang biasa disebut dengan tahajud atau bahasa lainnya disebut dengan qiyamul lail. Mari kita buktikan bahwa ciri khas orang bertakwa itu adalah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Coba buka surat surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 15 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin.
kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu ayat 7 balik. Kira-kira sesuai tidak dengan 8 jam tadi? Kira-kira sesuai tidak, Pak? Tidak. Jadi makom kecil tadi, ciri khas orang bertakwa itu sedikit tidur di waktu malam. Nah, coba perhatikan ayat baik-baik balik, majalah balik ya. Dari ayat 5 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu nanti berada di taman-taman surga dan yang banyak mata air. Jannah itu artinya surga, wa uyun itu mata air. Akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa saja yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ingat ya. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sesungguhnya mereka dahulu ketika di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan, Ustaz? Rasulullah pernah ditanya oleh guru beliau, Malaikat Jibril. Apa kata Malaikat Jibril ke Nabi? Ya Muhammad. Ada 3 pertanyaan, sampai malah. Dan pertanyaan salah satu di antaranya, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, agih tahu ambo atu yang disebut dengan ihsan. Dijawablah oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya, dan kalau tidak bisa engkau melihat kepadanya, maka berkeyakinanlah Allah yang melihat kepadamu. Kira-kira Nabi Muhammad sholat malamnya lampu itu apa mati? Mati. Tandonya Aisyah ketika tajago payah mencari Nabi Rasul kiranya Nabi sadang sholat. Nah, kalau bacaan Nabi lawak sampaikan dahulu lah tamat Al-Baqarah dalam 1 rakaat alun rukuk beliau. Tambah lo dengan surah An-Nisa, lah tamat lo surah An-Nisa masih 1 rakaat yang pertama tadi baru belum rukuk beliau. Tambah dengan Ali Imran, selesai sampai selesai surah Ali Imran baru beliau rukuk 1 rakaat. Berarti itu bunilah. Bopet berarti itu. Sampai juz lebih 1 rakaat lebih. Kalau sampai juz itu standarnya berapa jam bacanya tuh? Sampai jam. Jadi kira-kira sholat Nabi 2 jamnya atau 8 jamnya? 8 jamnya. Kalau 2 balik jam semalam. Ayo tidak tertandingi doang. Kalau siang lebih berbeliau nah. Tidak bagaimana nombor. Usaha siang lebih berbeliau nah. Kalau ibadah malam tak kerja beliau nah. Tidak kerja beliau nah. Itu lah. Siang lebih berbeliau. Usaha siang lebih berbeliau. Nah, tapi ibadah malamnya tak kerja lah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Adalah beliau sedikit sekali tidur di waktu malam.
Kau di akhir-akhir malam baru minta ampun kepada Allah yang disebut dengan kunut witir itu. Yo panjang fikir malam gini nampaknya. Yo gak panjang fikir malam ini. Itu baru dah awak mengaji apa santai dia tu. Nak apa nak tegang-tegang awak mengaji. Awak mengaji kan kitab awak nak kaji. Dah tu punya orang kan kaji dak kecil-kecil sianu nak kaji. Hanya kecil Allah dalam Al-Quran itu nak awak kaji. Tu walaupun memang ada orang lain. Bagaimana masalah awak nak apa-apa orang bagai awak memang mengkaji kitab suci awak tua rangku awak bawa ke diri awak wa bi anfusikum afala tubsirun kata Allah dan pada diri kamu sendiri ba'alih perhatian kata Allah. Setelah ayat satu yang udah itu Allah wa bi anfusikum afala tubsirun dan pada diri kamu sendiri apa kamu tidak perhatikan kata Allah. Nak menjadi Nabi Muhammad kau sebagai barometer sebagai ukuran timbangan bagi awak. Sebagai Nabi uswatun hasanah. Kalau tidak kesambung dengan beliau minimal menjangkau dari bawah itu tidak terjangkau seperti Allah ini. Nah, itu bisa minta tolong Allah kepada beliau. Alika cara beliau kan nolong awak. Tapi awak ikuti beliau yang payah menggapai-gapai awak mengikuti. Abis tak tolong insyaAllah beliau tolong bisa teman. Asyafaat namun ikut tidak beliau lah jalan seorang awak lah mencari jalan lain seorang. Nanti kau tiba tengah rabai bisa tidak tolong jalan kilo-kilo itu. Tapi kalau lewat turun, anggap dia tadi beliau kan 2/3 awak sama 3 malam. Dia beliau 5 jam lebih apa maunya. Ada awak 2 jam paling kurang. Kan bisa disuruh namanya itu. Lain berturun engkau ya Rasulullah, tapi tidak sanggup membunuh sebanyak engkau ya Rasulullah. Kalau hati engkau berhasil setiap didiktekan dan malaikat tersimpan Al-Quran dalam sudut engkau. Ada yang dia tidak berhasil acok kali biar disomnya juru apa indah dua masuk dari Allah. Memang hati aku kalau anak buku bagus. Hati yang bertuanan dan elok ya Allah terhadap Rasulullah itu kebal ya Rasulullah. Anda bantu tolong mempunyai Rasulullah. Kalau tu lah masuk lagi sebetulnya. Ya tak ada kaji santai saja. Jadi koyo sama dalam sering. Jadi kalau patang berdakwah pada disuruhnya mengingatkan orang. Kalau kini indah ibadah beribadah. Ibadah malam kolah nak yang tape untuk mengisi jiwa awal. Jual Al-Quran melalui apa? Melalui solat malam atau disebut dengan tahajud atau disebut juga dengan qiyamul lail. Demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhir kalam subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.